Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Pastikan Anda di posisi santai untuk menyimak video ini karena video ini sangat penting untuk kesembuhan Anda semua. Supaya Anda tidak merasakan yang namanya kambuh. Jika Anda paham dengan video ini, insya Allah tidak pernah kambuh. Karena video ini berdurasi agak panjang, saudaraku ya. Makanya saya sangat menyarankan pastikan Anda di posisi santai supaya benar-benar paham. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu membuat saya tambah semangat untuk berbagi tips supaya kita semua lekas sembuh berjamaah. Yang jelas kita harus selalu bersyukur saudaraku ya, karena kita harus sadar kita ini makhluk lemah, kita ada yang menciptakan. Tuhan yang Maha Esa lah yang menyembuhkan kita. Video-video dari Hobi Mas DJ hanyalah perantara. Jadi bersedekahlah, jangan lupa sedekahnya, apalagi kepada orang-orang terdekat kita yang pernah mensupport kita, yang pernah ikut berpartisipasi atas kesembuhan yang kita peroleh. Kemudian jangan sekali-kali pernah lupa bahwa kita sudah pernah terkena asam lambung. Agar apa-apa yang kita lakukan itu tidak berlebihan. Makanan yang kita makan, terus pekerjaan yang kita kerjakan, semuanya ada batasnya. Kita harus menyayangi badan kita harus menyayangi lambung kita. Sudah berapa lama Anda merawat lambung Anda? Nah, jangan gara-gara hal sepele nanti lambung kita bisa kambuh. Nah, gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita pernah lupa bahwa kita sudah pernah terkena asam lambung. Terus untuk saudaraku yang belum paham penyebab-penyebab kambuh, silahkan Anda simak dulu part 41. Itu sangat penting supaya kita tidak pernah lupa apa-apa sih yang menyebabkan kita ini sering kambuh. Nah, itu dipahami jika bisa dihafal. Pernah saya bahas di part 60. Ketika kita sudah hafal mempelajari tentang asam lambung ini, maka ketika kita merasakan banyak sensasi di lambung kita dengan suatu kesalahan, kita akan cepat refleks. Oh, berarti saya karena ini. Oh, berarti saya harus begini. Gitu loh ya. Nah, untuk penanganannya ketika kambuh, disimak dulu part 42. Nah, selain itu semua, dalam keseharian kita ini akan saya jelaskan apa-apa yang perlu kita lakukan. Jadi gini saudaraku ya, saya urutkan. Jadi apa-apa yang kita lakukan keseharian kita ini saya urutkan dari kita mau tidur sampai kita mau tidur lagi. Ini disimak baik-baik supaya lambung kita tetap aman. Pertama, yang jelas di pikiran kita tetap kita fokus lambung kita. Kita utamakan lambung kita. Mau sesibuk apapun kita, mau serepot apapun kita, mau senumpuk apapun pekerjaan kita, jangan sampai telat makan. Ini kuncinya. Jangan sampai telat makan. Ketika Anda sudah mulai enak makan pantangan, Anda sudah bebas makan, tetapi ketika Anda telat-telat makan, ini akan bisa menyebabkan Anda kambuh lagi. Jadi ketika Anda sudah mulai enak makan pantangan, lebih baik makan pantangan daripada telat makan. Jelas ya? Karena telat makan ini sangat vital bagi kita para penderita asam lambung ini yang sudah mulai-mulai membaik. Kita akan cepat sekali kambuh ketika kita telat makan. Apalagi kita melakukan kesalahan lebih dari satu. Sudah kita telat makan, besoknya kita kehujanan, besoknya lagi kita kerja terlalu lelah. Nah, ini bisa membuat kambuh jika berurutan. Jadi Anda yang belum paham pola makan, simak dulu part 30 karena itu sangat penting. Di situ sudah saya urutkan dari yang terparah sampai yang sudah mulai-mulai membaik. Karena pola makan itu berhubungan dengan makanan yang kontak langsung dengan lambung. Dan memang ini kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa kita makan, maka sulit. Mau separah apapun keadaan Anda, jangan sampai malas makan. Dipaksa. Makan itu dipaksakan ketika masih susah makan. Disimak di part 30. Nah, ketika yang sudah mulai membaik, jadi mau tidur kita itu makan dulu. Diingat-ingat, mau tidur makan dulu tetapi jangan terlalu kenyang. Jangan sekali-kali tidur dalam posisi lapar atau mendekati waktu lapar. Gitu ya. Biasanya kan ketika kita para penderita asam lambung ini makan masih sedikit tapi sering. Jadi porsinya sudah sedikit,
telat-telat pula. Nah, ini yang kadang membuat lambung kita itu terus-terusan kambuh dan tidak sembuh-sembuh. Perlu Anda garis bawahi, ketika kita tidur dalam posisi menahan lapar, maka paginya ini akan menimbulkan banyak sekali sensasi lagi. Gitu ya. Jadi ketika saya makan dulu, setelah 15 atau 20 menit, saya tidur. Tidak menunggu 2 jam. Posisi tidur tetap menyender. Seperti di part 51, silahkan Anda pahami dulu bagi yang belum paham. Gini, saya jelaskan dulu. Mengapa saya menyarankan tidur menyender? Seringkali juga mungkin Anda mendengar tidur itu miring ke kiri. Ketika Anda miring ke kiri, ini membuat punggung kita di bahu, di lengan, ini akan terasa lebih sering nyeri. Ketika siangnya belum seberapa sembuh, malamnya kita miring lagi, maka akan bertambah sakit. Ini kalau sakit di bahu atau sampai di lengan, ini membuat cemas dan sakitnya ini lebih sakit daripada ketika kita nyeri di bagian punggung. Karena apa? Tidur menyender pun ini beresiko nyeri bagian punggung, kadang-kadang sampai pinggang kalau kita salah di posisi bantalnya. Paham ya? Jadi setelah kita selesai makan, setelah 20 menit itu kita berbaring. Kita usahakan berbaring dengan posisi senyaman mungkin, terus sampai kita tidur. Tetapi Mas, saya masih sulit tidur. Jadi bagaimana? Apa yang saya lakukan ketika mungkin saya berbaring sudah 2 jam atau lebih, saya masih sulit tidur. Jangan ragu, bangun, makan lagi. Karena apa? Ketika kita sudah lewat dari 2 jam, maka jam ketiga atau jam keempat, ini perut kita lapar. Jadi apa? Berarti kita tidur dalam posisi lapar. Nah, sedangkan sudah saya bilang tadi, ketika kita tidur dalam posisi lapar, ini akan menimbulkan banyak sensasi di pagi harinya. Paham ya? Jadi silahkan Anda siapkan dulu makanan atau sesuatu yang direbus-rebus yang sudah sangat sering saya sarankan, itu Anda siapkan untuk menjaga kalau nanti kita kalau malam itu sulit tidur. Jadi Anda bisa bangun terus makan yang direbus itu. Kalau Mas DJ dulu bagaimana? Saya makan nasi. Karena saya sudah mulai enak makan nasi. Jadi ketika saya susah tidur, saya bangun. Terasa lapar itu, saya bangun, makan dulu. Tetapi porsi kecil. Ingat, porsi kecil. Biasanya 1 centong. Jadi cuma seginilah saya makan. Habis itu paling setelah 5 menit dari saya makan porsi kecil ini, saya tidur. Terus kemudian kita terbangun di tengah malam, misal apa jam 1 atau jam 2, ini kan masih sering. Kadang-kadang kita para penderita lambung ini yang sudah membaik pun masih sering terbangun di tengah malam. Nah, ini sebetulnya wajar, jangan cemas, tidak masalah. Yang jelas, tetaplah makan lagi. Jangan Anda biarkan perut kita kelamaan kosong. Nah, ingat, makan ini sangat vital. Jangan sekali-kali telat makan. Ketika kita terbangun, misal sudah tidur 3 jam atau 4 jam, kita terbangun, makan lagi. Dalam porsi kecil lagi, atau rebus-rebusan lagi. Jadi setelah kita makan rebusan atau kita makan dalam porsi sedikit ini, baru kita bisa tidur lagi. Bagi Anda yang muslim, bisa sekalian sholat malam atau berzikir sebentar. Itu lebih bagus, itu bisa menenangkan hati. Terus pagi. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang tidak paham, padahal di part 30 pun sudah saya jelaskan. Jadi ketika pagi, itu buru-burulah sarapan. Jadi ketika kita bangun tidur, segera minum air, terus sarapan. Ketika sarapan belum ada, misal, mungkin sibuk, mungkin bagi Anda yang ibu rumah tangga, Anda mau sarapan harus menyiapkan dulu. Nah, ini memakan waktu agak lama. Makanya direbus tadi. Disiapkan lagi. Zaman sekarang kan canggih. Bisa kita taruh di Magijer atau kita taruh di mana yang kira-kira tidak membuat makanan kita itu cepat basi. Nah, jadi bisa bertahan sampai pagi. Gitu ya, Dok ya. Jadi ketika kita sudah makan yang direbus-rebus, terus kita menyiapkan sarapan. Setelah siap sarapan, segeralah sarapan. Nah, perlu diingat, bagi Anda yang bisa langsung sarapan, lebih baik langsung sarapan. Karena di pagi hari itu sangat cepat sekali asam lambung itu naik.
Nah, kalau asam lambung itu sedang berproduksi banyak-banyaknya di pagi hari, sedangkan lambung kita itu belum ada isi, maka akan beresiko lambung kita teriritasi lagi. Lambung kita bisa luka lagi. Maka nanti ketika sorenya atau siangnya kita bisa merasakan banyak sensasi lagi. Terus ketika mandi, tetaplah mandi pakai air hangat. Walaupun Anda sudah enak bekerja, walaupun aktivitas sudah banyak, Anda sudah bisa kemana-mana, lambung Anda sudah tidak menimbulkan sensasi, pikiran sudah oke, tetap mandi pakai air hangat. Terus ketika aktivitas, nah ini setelah mandi biasanya kan bagi yang kepala keluarga mungkin bekerja, atau Anda yang masih sekolah mungkin sekolah, atau bagi ibu rumah tangga mau mengurus anak, mau beres rumah. Ingat, ketika aktivitas atau bekerja, nah jangan sampai kita lupa makan. Jangan menunda-nunda makan, apalagi yang sedang kerja. Kita bekerja untuk mencari makan. Jangan sampai ketika kita kerja kita lupa makan. Ini bisa menimbulkan gangguan di lambung kita lagi. Eman-eman, sayang. Jadi kita sudah lama merawat lambung kita, mungkin dengan keteledoran kita sedikit, lambung kita bisa kambuh. Nah, coba Anda bayangkan, ketika masih parah-parahnya dulu bagaimana? Nah, saya nggak ini kira-kira, waktunya sudah lama, kita sudah menahan ini, menahan itu, sudah membaik, kita telat-telat makan, ya sama aja bohong. Kita masih merasakan banyak sensasi nanti. Terus selanjutnya ketika kita yang berangkat bekerja. Pertama, tetaplah Anda menyiapkan yang namanya penurun asam lambung. Jadi banyak sekali di pasaran, di warung-warung pun banyak. Bisa Promak, bisa Milanta, bisa Anda bawa. Dan di rumah pun tetap harus sedia. Jadi ini penurunan asam lambung ini sangat penting untuk jaga-jaga ketika lambung kita terasa tidak nyaman. Ketika kita hanya menahan-nahan rasa tidak nyaman di lambung kita, kita tidak segera menanganinya, maka lambung kita bisa luka lagi, bisa kambuh lagi. Kan sayang, gitu loh. Terus ketika kita berangkat bekerja, tetap di bawah penurunan asam lambung itu. Dan ketika Anda belum bisa banyak makan pantangan, lebih baik membawa bekal. Jadi selain yang direbus, mungkin Anda bawa sayur atau bawa nasi, ini yang memang sudah nyaman di lambung Anda. Jangan Anda memaksakan diri untuk makan yang belum nyaman di lambung Anda, itu akan membuat banyak sensasi lagi. Jadi gini saudaraku ya, makanya sampai saya sampaikan seperti itu. Jangan telat makan, tetap fokus ke lambung kita. Ketika kita yang bekerja, ketika lambung kita kambuh, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Semuanya ikut kacau. Kita bekerja sudah tidak konsentrasi. Kita mengurusi urusan kita sudah tidak fokus. Karena apa? Lambung kita menimbulkan sensasi. Nah, itulah perlunya tetap kita bawa penurun asam lambung. Mungkin yang di perjalanan atau yang sampai di suatu tempat ketika hampir merasakan yang namanya panic attack. Jadi ketika sudah mulai tidak nyaman, badan sudah mulai keringat dingin, pokoknya gelisah, tahu-tahu cemas tidak karuan, segeralah diminum penurun asam lambung. Jangan sampai jadi panic attack. Kalau panic attack, Anda akan lebih bingung lagi, semuanya bergetar semua, bisa-bisa kalau yang tidak tahan bisa pingsan. Paham ya? Terus sembari kita bekerja, tetaplah banyak minum. Ini sangat saya sarankan, jangan sampai kita kurang minum. Gini saudaraku ya, mungkin Anda yang sudah mulai enak makan pantangan, tetapi Anda kurang minum, ini tenggorokan kering, sendawa panas, terus terasa asam, mungkin air liur sering banyak keluar, ya ini efek dari kita kurang minum. Coba Anda sudah banyak minum, yang saya sebutkan ini mudah-mudahan Anda tidak merasakan. Mungkin ngerasakan, tapi sedikit, dan itu pun akan cepat hilang. Terus ketika kita selesai aktivitas atau selesai bekerja, ketika sore, nah, tetap rutin jalan sore, karena jalan sore ini yang sangat penting. Nah, mungkin Anda yang sudah rutin jalan sore, baru tahu ya, sudah kesana kemari nyari solusi, susah nggak ketemu, apa ini solusinya bagaimana kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata hanya jalan sore obatnya.
Saya dulu ya seperti itu. Saya sangat tidak menduga kok jalan sore itu ternyata sangat ampuh. Ya, jadi untuk saudaraku yang masih ragu untuk jalan sore, jangan ragu lagi. Itu merupakan metode dari hobi Mas DJ yang sangat jitu sekali supaya badan kita itu bertambah fit, bertambah sehat. Walaupun kita itu mungkin merasakan yang namanya kambuh, tetapi ketika kita sudah rutin jalan sore, kekambuhan kita itu pasti ringan dan cepat teratasi. Nah, coba Anda buktikan sendiri. Selain saya menerapkan pola-pola yang lain, jalan sore ini tetap saya lakukan dulu sampai saya sembuh total. Jadi jalan sore ini saya anggap sebuah kewajiban dan saya jadikan ini hobi. Jadi ketika jadi hobi, maka kita akan dengan senang hati melakukannya. Jadi bagi Anda yang belum rutin jalan sore, rutinkan, jangan malas bergerak. Jangan pula Anda beranggapan, saya sudah rutin Mas jalan sore, tetapi kok saya belum sembuh-sembuh. Berapa lama Anda rutinnya? Kalau baru seminggu atau 2 minggu, wajar belum seberapa terlihat perbedaannya atau manfaatnya. Diteruskan saja. Cara-caranya sudah saya share di part 32, part 44, dan part 46. Silahkan Anda pahami dengan baik ketika Anda ingin mempraktekkan jalan sore. Supaya apa? Tidak salah. Nanti ketika kita salah mempraktekannya, kita bisa kambuh, kita kelelahan, kita telat makan, posisi masih sempoyongan atau tidaknya. Nah, di part yang saya sebutkan tadi sudah saya jelaskan. Terus ketika kita mandi sore, tetap pakai air hangat lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ketika malam dan mau tidur, nah kembali ke awal video tadi. Silahkan diurutkan sendiri. Jadi kesimpulannya saudaraku ya, tetaplah fokus ke lambung kita. Mau apapun yang kita lakukan, kita jangan sampai telat makan. Nah, telat makan ini sangat vital bagi kita para penderita asam lambung ini maupun yang sudah sembuh. Ingat, jangan sampai telat makan. Terus, sesibuk apapun kita, tetap kita utamakan lambung kita. Contohnya gini, mungkin banyak yang tidak tahu atau tidak menyadari, ketika kita sudah selesai makan, mungkin 2 jam selesai makan, terus kita mau pergi kemana misal, atau kita ingin melakukan hobi kita misal, tetapi kita sudah memprediksi, oh di sana nanti sulit mencari makanan yang enak di lambung kita. Nah, jadi lebih baik makan lagi, walaupun sedikit. Nah, seperti ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur lagi kan, ketika kita sulit tidur, sudah mulai agak terasa lapar lagi kan, makan lagi. Ya ini seperti itu. Jadi ketika kita mau pergi ini, jangan posisi perut kita kosong atau mendekati jam makan kita. Gitu ya. Ketika sudah mau mendekati jam makan kita, ya makan dulu, baru kita pergi. Terus hal yang umum tetapi jarang yang kita sadari ini ketika kita ada kegiatan. Nah, biasanya ada hajatan atau kita sendiri yang punya hajat. Nah, kadang-kadang ini membuat kita gimana ya, mau di tempat rame, terus ada hajatan. Kita mau tidak makan di sana, nanti kita dibilang gimana, mungkin sama tuan rumahnya, kita mau makan, rata-rata yang makanannya di situ pantangan. Nah, kalau Mas Diji dulu bagaimana? Saya makan di rumah, saya tidak makan di hajatan. Karena apa? Saya takut kambuh. Karena di hajatan makanannya enak-enak, pantangan semua. Jadi saya makan dulu di rumah. Setelah saya makan di rumah, setelah saya sarapan, baru ke tempat hajatan. Ketika kondangan pun saya makan dulu baru berangkat kondangan. Di tempat kondangan ketika terpaksa harus makan hanya sedikit saja. Mungkin untuk syarat saja supaya dilihat orang ramai itu tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi sebetulnya ketika kita bercerita pun kepada tuan rumahnya atau kepada kawan kita di tempat ramai ini tadi, kita ngomong kalau kita punya asam lambung pun mereka sudah paham. Karena bukan rahasia umum lagi penyakit asam lambung ini. Banyak sekali yang terkena. Nah, cuman yang membuat kita gelisah ini apa? Kita tidak tahu caranya. Bagaimana mau sembuh ini? Gitu ya saudaraku ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa asam lambung ini prosesnya ini cukup lama dan bertahap. Nikmatilah prosesnya, tetap jaga lambungnya,
jangan sampai kambuh. Ingat-ingat kata kunci yang pernah saya sampaikan. Semakin Anda jarang kambuh, Anda akan semakin cepat sembuh. Ini satu. Pahamilah diri Anda dengan cara menyimak video dari Hobi Mas DJ. Semakin Anda paham, Anda akan semakin tahu apa yang harus Anda lakukan. Terus, rajinlah bergerak, terutama jalan sore. Sebagus apapun Anda mengontrol pikiran Anda, semua pola Anda sudah terapkan, semua sudah oke, tetapi Anda kurang bergerak, Anda pasti masih sering kambuh, masih sering merasakan tidak nyaman di lambung Anda. Nah, silahkan Anda buktikan sendiri jika tidak percaya. Oke, saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua benar-benar sembuh total tanpa kambuh-kambuh, bisa hidup normal layaknya orang normal. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.